Itulah warisan kita yang kita warisi dari aulia dan ulama, yaitu bagaimana dakwah Islam dengan menggunakan pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, peradaban, akhlakul karimah. Bukan dengan ancaman, bukan dengan intimidasi, bukan dengan menakut-nakuti. Saya jamin tidak ada santri satupun dari NU, kiai, pengurus NU satupun yang terlibat teroris, yang terlibat kelompok ekstrim. Saya jamin gak ada. Wallahi, yang dilakukan oleh ISIS itu bertentangan dengan dakwah Islam. Bukan begitu caranya dakwah Islam. Bukan membangun negara di dalam negara. Walhasil si Ka'ab ini memuji-muji Rasulullah. Engkau orang hebat, engkau orang sukses, engkau orang berhasil, orang besar yang sukses, memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kezaliman. Datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para murid-murid yang gagah berani. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji-puji. Saupomo muji-muji Kanjeng Nabi niku salah, pasti dilarang. Ojo muji-muji aku, bid'ah. Boten niku. Boten niku. Ojo nyanjung-nyanjung saya, dolal, engko finnar bakale. Boten niku. Malah Kanjeng Nabi menghadiahi selimut yang sedang dipakai. Selimut yang sedang dipakai, kemulan itu di Banyumas harganya 75 juta lah, 75 rupiah, 75.000 rupiah dari RRC, bikin RRC. Selimutnya lurik-lurik bergaris-garis. Selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha. Nanti di sorga itu kita duduk di atas selimut yang polos, batoinuha. Tapi ini selimut lurik-lurik burdah. Nek ora percaya, ayu karo aku lunga nang Istanbul Turki, masih wonten selimutnya Kanjeng Nabi yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian di Museum Topkapi di sebelahnya Masjid Hagia Sophia di Istanbul Turki. Siapa yang gak percaya, ayo pergi ke sana dengan saya. Tiketnya tunggu dewe. Tiga tak tiket itu 40 juta bola balik niku. Jadi Kanjeng Nabi dipuji-puji niku senang, menerima, ridho, membenarkan, tidak disalahkan. Maka memuji-muji Rasulullah menjadi sunnah takririyah. Jadi apa namanya? Yang melakukan orang lain, yang mengatakan orang lain dibenarkan oleh Rasulullah, namanya sunnah takrir, bukan bid'ah. Goblok. Setelah itu setiap ada syair qasidah yang isinya mengandung puji-pujian terhadap Rasulullah disebut qasidatul burdah. Burdah yang terkenal di Banyumas, burdah karanganipun Muhammad Syarafuddin Sa'id Al-Busiri, wafat di Iskandariyah tahun 865 Hijriah. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazatta dam'an jaromim muklatim bidami am habbatir rihumin tilqai kadhimatin wa awmadhal barku fi dhulma'i min idhami famali aynaika in qulta fufahamata wa mali qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa mut. Apal betul? Syuriah kudu apal, katib kudu apal. Nek ono Syuriah diundang mau coba Barzanji masih mau coba buku, ojo diamplopin kon muli numpak ojek. Kenapa saya sampai begitu? Karena itu milik kita. Kalau bukan kita yang menghafal, siapa? Ayo. Kalau bukan kita yang apal Barzanji, Deba, Burdah, Suntud Duror, Syarful Anam, kalau bukan kita yang menghafal, Abu Bakar Ba'asyir yang suruh ngapal, Muhammadiyah yang suruh ngapal, Persis yang suruh ngapal, Wahabi yang suruh ngapal.
Kita Nahdlatul Ulama harus hafal. Suriah kalau nggak hafal berjanji mundur. Ojo diamplopin. Kon muli numpak ojek. Wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa ghuraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi al sinatim badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la. Thumma ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki al yadabil asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla atirillahumma qabrahul karim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ganti katibe sing maca thumma uslib jasadihi wa ruhihi yaqdatan minal masjidil haram min al-aqsar al-qudsiyah wa jabila samawati faradan fil ula wa qad jalla lahu al-waqar wa ala wa ra'a fi thalathati diamplopin apal. Jadi memuji-muji Kanjeng Nabi niku mboten sanes bid. Amin tadakuri jironim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau rindu pada pacarmu yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau ingat suatu hari panas terik matahari bertiup angin kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idhom? Kenapa kedua matamu nggak bisa tidur? Kenapa hatimu resah? Pasti kamu sedang kena asmara. Pasti kamu sedang mabok cinta. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya sedang tergila-gila, kangen, rindu, ingin ketemu seseorang sampai rasa rinduku, rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau kamu tahu siapa orang yang sedang kurindukan, pasti kamu akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal Amirun Nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri au rashfan minad diyami. Yang sedang kukangeni, yang sedang kurindukan sampai tidak enak makan, gak enak tidur, hatiku resah adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arabi wal ajam, Sayyidul dunya wal akhirah, Sayyidul kauni wal wujud, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Ilyarid bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi nenek moyangnya Kanjeng Nabi ini jelas betul. Saya kira aku takon, tapi kalau Habib jelas, kalau Habib ini yang bukan Habib, ini yang bukan Habib.
Saya gak takon sing dudu Habib niki. Jenengan sumerap buatan nenek moyang 10 orang saja, tahu nggak? Jawab, tahu tidak? Berarti jenengan tidak jelas. Turunan wong apik ta ora mbuh. Nek Kanjeng Nabi jelas turunannya orang baik-baik semua. Dari Nabi Adam sampai bapaknya. Hafizul ilah Abahul amjada saunan lismi tarokus sifah min adami wa ila abihi wa. Allah jaga nenek moyang leluhurnya Kanjeng Nabi karena menjaga kehormatannya Rasulullah. Tarokus sifah, nenek moyangnya Rasulullah tidak ada yang berbuat zina. Buh nenek moyang panjenengan. Nenek moyang Rasulullah tidak ada yang berbuat sifah zina. Min Adam wa ila abi wa ummi. Semua orang baik-baik semua. Kenapa? Karena membawa amanat Nur Muhammad. Nur Muhammad pertama kali nempel nang Nabi Adam, terus turun sampai kakeknya Syekh Abdul Muttalib terang benderang, pindah datang putranya yaitu Syekh Abdullah, lajeng pindah datang Siti Aminah. Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahum. Umma sholli wa sallim wa barik alaih. Kemudian Nabi Muhammad lahir, fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu alaihi. Ya Allah, balik nggo berkat, selawat oleh ganjaran balik. Tapi alhamdulillah tadi kata orang Muhammadiyah podo Maulid Nabi. Teng Bekasi, Tangerang, Depok, malah banyak kalau mati wasiat minta ditahlili. Malah teng dusun kula niku wonten kakang Kiai Mahrus namanya Kiai Yazid. Niku nek ngimami tahlil dawa banget. La ilaha illallah ping 100, subhanallah ping 100, astagfirullah ping 100. Kabeh anggota jamaah tahlil ngresah, grundel. Dawa banget Kiai Yazid. Kabeh niku grundel. Tapi semua jamaah tahlil nalikane sakit parah arep mati pasti wasiate mengkone aku mati sing mimpin tahlil Kiai Yazid. Bendowo ditahlilane. Hadirin yang saya hormati, itu bukti bahwa memuji-muji Nabi Muhammad sunnah. Tawassul bid'ah. Aduh ya Allah, ana wong nembe lahir wingi sore wis. Baru lahir wingi sore, ikut pesantren kilat 2 minggu. Keluar pesantren kilat jenggotnya wis dawa, kanggone gamis setengah sikil. Suatu ketika, saya kalau berdebat pakai sejarah, nggak bisa dikalahkan kalau sejarah, nggak bisa dibantah, fakta sejarah. Bukan pakai hadis saya kalau berdebat. Kalau Gus Anam barangkali pakai hadis, kalau saya pakai sejarah. Suatu ketika, ada satu suku namanya suku Mudor. Semua satu suku itu ngenyek Kanjeng Nabi kabeh. Muhammad Majnun, Muhammad ora waras, Muhammad wong sinting. Suka ngomong gak jelas embus dari mana datangnya, embu gurune sopo. Kanjeng Nabi mireng. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor seperti engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu peceklik 7 tahun. Bener Pak, suku Mudor 7 tahun ora ono gandum, ora ono beras, ora ono jagung, ora ono banyu, krisis pangan. Terpaksa setelah 7 tahun datang ke Madinah rombongan. Kepala rombongannya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Kanjeng Nabi, dari mana ini? Dari Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Oh biasanya misuh-misuh, ngenyek kota korene. Ada apa kamu datang ke sini? Kaget Kanjeng Nabi. Biasanya ono tamu kan ahlan wa sahlan, monggo. Ini kaget.
Ada apa kamu datang ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handhalil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu datang kemari? Atainaka ya khairul bariyah litarhamana. Kami datang kepadamu wahai sebaik-baiknya makhluk di atas bumi, di muka bumi ini, litarhamana, agar engkau merahmati kami. Paham betul? Ini orang minta rahmat kepada siapa? Ini orang minta rahmat kepada Kanjeng Nabi. Saupomo kok salah, pasti dilarang. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Mboten niku. Jalur rahmatan Gusti Allah, ojo nang aku, musyrik. Ora iku, ora dilarang ora. Kami datang kepadamu mengadu, 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis pecah bibirnya karena tidak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak, ditinggal anaknya, tidak keluar air susunya. Pemuda yang gagah perkasa sekarang lemah lunglai karena kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handhal, kecuali rumput yang bisa kami makan yang rasanya pahit itu. Fa anta lidunyana wa anta lidinina. Engkau Muhammad tempat minta pertolongan kami, urusan dunia dan urusan agama. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Kami harapkan pertolonganmu Muhammad. Saupomo jaluk tulung karo Kanjeng Nabi niku salah, pasti dilarang. Ojo njaluk tulung karo aku, karo Gusti Allah. Nek njaluk tulung karo aku musyrik, bid'ah, dolal, finnar. Mboten niku. Malah Kanjeng Nabi ndongake mereka, Allahumma skihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala bala'in wala hadmin wala mahkin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa berkah dan rezeki, jangan hujan bawa banjir dan longsor. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Ada yang tanya pada saya, sampean cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh, saya bilang. Loh, saya baca kitab tarikh nggak ada. Saya tanya, kitab tarikh yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang 40 halaman, yang nggak boten wonten. Kalau mau baca cerita seperti ini, Iqra, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnil Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk lil Imam Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Tarikhul Hadhar Al-Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Shalabi, 9 jilid. Lho sampean macane tarikh khulasatu. Wis sombonge Masya Allah. Ngelak-elak kiai, wis ngenyak nang kiai-kiai, sombonge ngadiraken. Hadirin saya hormati. Nah, tawasul. Lah, Labid bin Rabi'ah wau mlebu Islam. Bosok wis masuk Islam, gak ada syair yang terkenal. Bocah-bocah santri podo apal ini. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu wa kullu mri'in yauman sayu'lamu sa'yuhu idza kushifat 'indal ilahil mahasilu. Wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwaihiyatun tasfarru minhal anamilu. Itu syair terkenal. Dilalah dalil lafal kholallaha atau kholallahi. Nah kholallaha khola fi'il madhi, Allah maf'ul. Nah kholanya huruf jar, Allahi majrur. Niku syaire Labid bin Rabi'ah setelah masuk Islam. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu
wa kullu na'imin la mahala tazailu wa kullu mri'in yauman sayu'lamu sa'yuhu idza kushifat 'indal ilahil mahasilu wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwaihiyatun tasfarru minhal anamilu. Hadirin yang saya hormati, itulah ilmunya ulama, itulah warisan kita yang kita warisi dari aulia dan ulama, yaitu bagaimana dakwah Islam dengan menggunakan pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, peradaban, akhlakul karimah. Bukan dengan ancaman, bukan dengan intimidasi, bukan dengan menakut-nakuti. Saya jamin tidak ada santri satupun dari NU, kiai, pengurus NU satupun yang terlibat teroris, yang terlibat kelompok ekstrim. Saya jamin gak ada. Wallahi, yang dilakukan oleh ISIS itu bertentangan dengan dakwah Islam. Bukan begitu caranya dakwah Islam. Bukan membangun negara di dalam negara. ISIS itu dibentuk oleh Ibrahim bin Awad bin Ibrahim al-Badri, ngakunya al-Quraisy, sempalan dari Al-Qaeda. Al-Qaeda setelah Usama bin Laden terbunuh surut, redup. Nah, muncul petualang Ibrahim al-Baghdadi. Di Indonesia ribuan anak-anak daftar ingin berangkat ke Suriah bergabung dengan ISIS. Yang sudah berangkat 514, yang sudah mati 6 orang Indonesia itu. Anak Saudi 2.500, Muslim Prancis 700, Muslim Inggris 400. Menarik memang, ikut ISIS menarik. Tergiur oleh romantisme sistem khilafah masa lalu. Islam tidak akan menang kalau bukan sistem khilafah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu yang bisa menang itu. Selama sistem nation state, kebangsaan, gak akan maju agama Islam. Bagi mereka yang ngomong seperti ini, tidak peduli Indonesia mau bangkrut, mau bubar, mau konflik, mau pecah, gak penting bagi mereka. Gak peduli Indonesia mau seperti apa. Yang penting Islam, Allahu Akbar, syarat Islam. Kiai Hasyim Asy'ari tidak begitu. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU, kakeknya Gus Dur, mempunyai cita-cita memperkuat semangat Islam dan memperkuat semangat nasionalis. Islam saja belum tentu bisa menyatukan umat manusia. Contohnya Afghanistan 100% Muslim, 99% madhabnya Hanafi, 1% Syiah, perang terus karo kancane, perang saudara. Yang mati sudah ratusan ribu. Padahal Islam semua. Kenapa? Karena tidak punya semangat ingin menyelamatkan keutuhan bangsanya atau negerinya. Hanya Islam saja. Negara Somal, Afrika Timur, Sunni semua. Kalau nggak Maliki, Syafi'i, Torekotnya Syadziliyah. Perang terus karpe dewe. Ratusan ribu orang mati, perang saudara. Kenapa? Karena tidak punya komitmen ingin menjaga keutuhan tanah airnya, tidak punya semangat nasionalis, tidak punya semangat kebangsaan. Oleh karena itu Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan antara Islam dan nasionalis saling memperkuat, jangan dipertentangkan. Islam tanpa nasionalis belum tentu bisa menyatukan manusia. Nasionalis tanpa Islam, nasionalis yang kering, yang tidak punya spirit, tidak punya nilai, tidak ada iman kepada Allah, nasionalis yang sekuler, abangan. Oleh karena itu yang benar adalah nasionalisme model Nahdlatul. Maka ormas Islam di Indonesia ini yang seperti NU banyak, sing seperti NU kata, tapi yang lebih baik dari NU tidak ada. Saya jamin itu. Yang sama banyak, tapi yang lebih baik tidak ada. Kenapa? Karena saya ketua lembaga Persahabatan Ormas Islam, Syarikat Islam, Perti, Al-Irsyad, Persis, PUI, Matul Anwar, Wasliyah. Jadi satu Pak, ketuanya saya. Saya tahu mereka itu kualitasnya seperti apa, saya tahu. Betul sombong betul. Jauh sekali dengan ulama NU, jauh sekali dengan kita di Nahdlatul Ulama, kualitas ormas mereka itu. Tapi mereka kebanyakan seperti NU dalam cara berpikir. Tapi yang lebih baik dari NU tidak ada. Oleh karena itu PBNU itu menarik bagi tamu-tamu. Dubes-dubes semua datang ke PBNU. Amerika, Prancis, Inggris, Australia datang semua ke PBNU. Bahkan Menteri Luar Negeri
John Kerry, Menteri Menlu Amerika, ngirim utusan namanya Muhammad Zafar utusannya. Datang ke PBNU, ingin tahu binatang apa NU itu. Kenapa? Kenapa? Karena NU itu mayoritas, jumlahnya banyak, 70 juta, tapi ora sombong. Biasanya nang dindi, nek jumlahnya gede, sombong karo sing cilik. Suku besar menindas suku yang kecil, partai besar menindas partai yang kecil. NU jumlahnya paling banyak, justru melindungi yang kecil. Kita lindungi agama-agama kecil. Bayangkan Pak, Konghucu berapa persen, tapi mereka punya hari nasional, Imlek libur. Hindu berapa persen, punya hari libur nasional, Nyepi. Buddha berapa persen, kecil sekali, punya libur nasional, Waisak. Katolik Kristen berapa persen, punya resmi hari libur nasional, Paskah, kenaikan Al-Masih, dan seterusnya dan seterusnya. Di Eropa Pak, yang katanya kampion demokrasi, yang katanya rajin mempertahankan hak asasi manusia. Di Prancis umat Islam 5%, tidak ada libur Idul Adha atau Idul Fitri, tidak ada libur Maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Di Amerika Islam 3%, tidak ada libur hari besar Islam. Masih baikkan Indonesia Pak daripada Amerika demokrasinya. Di kita ini kita toleran, yang jumlahnya besar menghargai yang kecil, melindungi yang kecil. Paham betul? Nah ini menarik bagi mereka. Amerika harus belajar dari NU, bagaimana caranya menghormati yang kecil. Prancis harus hormat kepada NU, bagaimana caranya bertoleran kepada kelompok yang kecil. Di Indonesia ini luar biasa, agama 6 itu sing resmi, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Sing ora resmi Kapitayan, Kaharingan, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Sunda Wiwitan, ora resmi. Tapi semuanya akur, semuanya punya komitmen ingin menyelamatkan keutuhan bangsa Indonesia, negeri Indonesia ini. Sukunya banyak, 1000 barangkali suku ini. Tapi yang besar 30. Semua saudara kita. Suku apa saja, semua saudara kita. Punya komitmen menjaga keutuhan negara kita ini. Dan kita ini diapit oleh 2 negara besar yang bukan Islam. Di utara ada Cina, penduduknya 1,5 miliar. Ekonominya maju, gak punya utang, malah ngutangaken. Senjatanya canggih. Di selatan ada negara Australia. Walaupun penduduknya sedikit, tapi juga negara kuat. Kalau kita tidak pandai-pandai memanage, mengolah Islam kita, hingga kita menjadi Islam radikal, pasti oleh 2 negara ini kita akan diancam. Pasti itu. Kita akan di Afganistankan, kita akan di Libyakan, pasti kita akan digebuk kalau kita menjadi Islam radikal. Alhamdulillah Indonesia diselamatkan oleh umat Islam Nahdlatul. Kita tenan iki orang gumun orang ngomong kosong tenan iki. Jadi panjenengan warga NU itu oleh Amerika dianggap penting. Tapi panjenengan potongannya ngono iki masyaallah. Oleh Amerika, oleh Barat dianggap penting. Saya baru saja menerima penghargaan award bahwa saya orang yang ikut andil menciptakan perdamaian di dunia. Saya urutan nomor 17 sedunia ini. Orang yang andil memperdamaikan dunia. Hanya karena penghargaan itu diadakan upacara penyerahannya di negara Paraguay. Paraguay pun di Kulon Banyumas. 42 jam naik pesawat dari Jakarta ke Dubai, Los Angeles, Brazil baru Paraguay. Saya nggak sanggup, udah tua lah, nanti sakit di jalan. Saya utus sekjen Pak Dr. Marsudi yang berangkat mengambil penghargaan milik saya. Ada di rumah penghargaannya. Saya dianggap orang nomor 17 di dunia ini yang andil mewujudkan perdamaian sesama umat manusia. Kenapa? Antara lain nih, saya pernah mendamaikan antara Islam dan Kristen di Bekasi, di Ciketing. Ono gereja Batak dihancurkan oleh orang Islam. Saya datang. Polisi belum datang, saya sudah datang. Pak, Ibu, ini gereja Batak HKBP. Tidak mungkin mengkristenkan sampean. Kenapa? Sembayangnya bahasa Batak. Nggak mungkin sampai orang Betawi diajak Kristen Batak. Nggak mungkin. Oh gitu tak? Ya udah, biarkan aja dia bangun gereja.
Pasti untuk orang mereka sendiri, bukan untuk sampean. Karena sembayangnya bahasa Batak. Alhamdulillah reda itu. Akhirnya gereja jadi. Memang sudah diizinkan oleh pemerintahnya, memang izinnya beres. Hanya karena khawatir saja nanti mengkristenkan masyarakat sekitar. Enggak. Gereja Batak, sembayangnya usoline bahasa Batak. Orang bakal ngencak sampean. Ahmadiyah dibakar di Banten, yang mati satu orang Ahmadiyah. NU datang ke sana. Alhamdulillah konflik tidak berkembang luas, sudah selesai. Syiah di Sampang dibakar oleh orang-orang NU, rumahnya 60 rumah, entah yang mati berapa. Alhamdulillah, stop di situ saja, jangan berkembang. Di Puger Jember, NU karo Syiah, yang mati satu, NU-nya yang mati sekarang. Kuali Sampang, stop di sini saja, tidak usah berkembang. Alhamdulillah, betapa di Timur Tengah, Irak sampai sekarang tiap hari bom meledak. Waktu Amerika nyerang Irak, alasannya menyelamatkan rakyat Irak dari kekejaman Saddam Hussein. Memang Saddam Hussein presiden yang rajin bunuh rakyat. Hampir 30.000 rakyat Irak dibunuh oleh presidennya Saddam Hussein. Tapi setelah Saddam Hussein lengser sampai tahun 13 kemarin 2013 sudah 700.000. Saddam Hussein mateni wong 30.000. Boso Saddam Hussein lengser 700.000. Bom meledak tiap hari. Gaddafi, Muammar Gaddafi presiden Libya rajin membunuh rakyat. 5.000 ada yang dibunuh karena penduduknya cuma 6 jutaan. Tapi begitu lengser Gaddafi terbunuh, sekarang sampai saiki kota Benghazi dan kota Tripoli perang saudara, puluhan ribu nyawa melayang. Ayo. Jadi di Timur Tengah Pak, orang ono pengajian tenang kok ini betul nonton. Di Baghdad tenang kumpul orang 10.000, nggak ada itu. Alhamdulillah di Indonesia fi amnin wa aman wastiqrarin watmi'nan, aman, istighotah, tahlilan, ngaji, haul. Paham betul? Kenapa? Bi barokati Nahdlatul, kan ada NU. Pak Jokowi pagi-pagi sorenya telepon bahwa presiden akan ke kantor jam 8. Saya dari rumah berangkat jam 6 pagi, takut macet di jalan. Pak Jokowi datang kantor PBNU hanya ingin didukung dua hal. Satu, sikap beliau menolak permohonan gerasi kehukuman mati vonis pengedar narkoba. Saya dukung Pak. NU di belakang Bapak. Baru percaya diri baru setelah saya ngomong gitu. Kedua, negara-negara Arab meminta kepada Indonesia agar menjadi komando di depan sendiri anti ISIS. Setuju Pak, saya dukung. Coba siapapun presidennya butuh Nahdlatul Ulama. Maka sudah benar Pak Jokowi milih menteri NU 7 orang menteri dari NU. Marwan Menteri Pedesaan dan Transmigrasi, Imam Nahrawi Menteri Olahraga, Hanif Dahiri Menteri Tenaga Kerja, apalagi Muhammad Nasir Menteri Pendidikan dan Ristek, Khofifah Menteri Sosial, Sekneg Pratikno mantan Rektor UGM YONU, Lukman Saifuddin Zuhri P3 ya NU. Sudah benar Pak Jokowi milih NU menteri sampai 7 orang. Mudah-mudahan bisa 8 bisa 9. Konon katanya Susi itu juga aslinya Kebumen. Konon katanya Susi itu NU juga bapaknya. Anaknya Haji Karlan katanya. Dari Petanahan. Kalau gitu NU juga Susi itu. Masya Allah. Boleh konflik politik, boleh konflik suku, boleh konflik partai, tapi kalau sudah di dalam NU kita menjadi saudara. Di Golkar banyak orang NU. Idrus Marham Sekjen Golkar NU. Mujibur Rahmat dari Kaliwungu itu pengurus Golkar. Gus dari Kaliwungu itu anaknya Kiai. Di PKB NU semua. P3 kebanyakan NU. Gerindra banyak NU-nya. Demokrat Marzuki Ali NU. Walhasil boleh di Senayan bertengkar, datang ke Keramat Raya di kantor NU, semua bercanda bersaudara semua. Ini NU bukan kekuatan tentara, bukan kekuatan polisi, bukan partai politik, bukan kekuatan politik, tapi kekuatan civil society, quwwah mutamaddinah, kekuatan yang akan membangun masyarakat Indonesia semakin bermartabat, semakin bergengsi dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, ketertiban,
melalui Nahdlatul Ulama, insya Allah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang bergengsi, bermartabat, beradab dan berbudaya. Tidak mudah perang saudara, tidak gampang ngebom, tidak gampang mateni wong, tidak gampang rusuh atau tawuran. Insya Allah NU akan selalu menjadi perekat persatuan bangsa Indonesia ini.